Oke, selamat siang semuanya. Mungkin mahasiswa bisa cek eloknya ya. Ada materi dari saya, CPMK 2, kita akan bicara tentang teori perilaku kesehatan. Yang mana teori perilaku kesehatan ini nanti dipakai juga kalian untuk memahami situasi sosial, fenomena sosial, perilaku seseorang, termasuk ketika kalian sebenarnya mau membahas atau menganalisis hasil mini riset kemarin ya, yang rencananya kalian akan lakukan hasil mini research kualitatif, ya. Kalian bisa sebenarnya menggunakan pendekatan teori-teori ini, ya, yang akan kita sampaikan hari ini. Oke, jadi nanti saya akan menjelaskan behavior theory, kemudian contoh aplikasinya, ya, diterapkan untuk riset seperti apa, ya. Kemudian kita harapkan nanti mahasiswa nanti setelah penjelasan belajar mandiri untuk melihat YouTube ya, supaya kalian tahu ya bahwa teori-teori perilaku yang ada itu sangat juga bisa dipelajari dari berbagai sumber, termasuk ini ya. Ini adalah YouTube teori perilaku yang dijelaskan oleh eh, expert di bidang nutrisi, ya, nutrisi kesehatan. Ya, oke. Kemudian kalau kalian nanti mau juga bisa belajar tentang sebenarnya keterkaitan kita sebagai farmasis dengan dunia luar, ya, sebagai peneliti bidang apa saja yang bisa terkait dengan farmasi, ya, terutama dalam hal ini adalah sosial farmasi, gitu, ya. Sosial farmasi itu adalah istilah yang sangat umum, banyak sekali bidang di dalamnya sebenarnya, ya. Karena masih S1, jadi kita belajar hal yang umum dulu supaya nanti kalian mungkin bisa menentukan arah gitu ya. Setelah ini kalau mau belajar lebih dalam itu bisa berfokus pada salah satu bidang dari sosial farmasi gitu ya. Oke. Kemudian kita akan share ya. Coba kalian download ya materi ini ya. Kemudian minta tolong yang mic-nya masih on bisa dimatikan ya. Ini adalah ya teori perilaku kesehatan, ada kita singgung nanti adalah Habelic Model, kemudian teori reason action, kemudian teori of planned behavior, dan trans theoretical theory, ya, gitu. Sebenarnya banyak teori-teori perilaku, ini kita pilihkan yang paling sering digunakan, ya, gitu. Ada yang pernah kenal, ya, HBM, ya, Habelic Model, ya. Sebenarnya ya semua teori itu digunakan untuk memahami fenomena sosial ya. Teori itu adalah systematical way ya, cara berpikir yang sistematis yang dibentuk ya, dibuat sesederhana mungkin untuk memahami fenomena sosial itu tadi ya, atau perilaku seseorang kalau kaitannya dengan health behavior ya. Ya, sebenarnya banyak teori nanti ya, sebenarnya teori pendekatan untuk kebijakan dan sebagainya, ya, termasuk teori untuk menyusun program promosi kesehatan, contohnya yang sering saya lakukan. Nah, supaya nanti kalian kenal teori yang paling banyak digunakan adalah Habelic Model, ya. HBM, ya, nanti bisa kalian ketik aja ya, googling HBM, ya. HBM itu paling banyak digunakan. Dari istilahnya gampang banget ya. Head belief model. Ya, jadi kata-kata belief. Belief itu apa ya? Adik-adik ya. Belief itu keyakinan kan ya. Keyakinan terhadap something, terhadap suatu objek. Ya. Jadi teori ini eh, menekankan ada poin penting dalam teori ini adalah individual perception atau persepsi
orang atau persepsi individu ya, di mana persepsi dia terhadap objek itu tadi akan mempengaruhi perilakunya gitu. Jadi bahasa sederhananya sih opini kita terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi perilaku kita selanjutnya ya, seperti itu. Nah, bahasa bakunya adalah perception atau persepsi gitu ya. Jadi belief itu kan keyakinan. Jadi persepsi, persepsi terhadap sesuatu. Oke. Kemudian komponen HBM. Komponen itu adalah hal-hal yang menyusun HBM itu apa saja. Oke, minta tolong mikrofonnya dimatikan bagi yang masih menyala karena sedang saya rekam ya. Nah, komponen itu penyusunnya apa saja sih teori HBM itu? Ya, gitu. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau HBM itu untuk dipakai memahami situasi, misalnya orang menghindari penyakit, ya. Kenapa saya harus menghindari penyakit ini, gitu ya? Mungkin karena punya persepsi penyakit tersebut bahaya, sehingga saya harus benar-benar mengantisipasi, misalnya behavior-nya itu wujudnya makan makanan sehat atau olahraga, gitu, ya. Atau keyakinan terhadap suatu tertentu pengobatan misalnya, atau keyakinan berobat. Berobat kemarin dijelaskan waktu PBL ya penjelasan banyak ternyata orang tuh punya keyakinan ke pengobatan tradisional gitu ya dibandingkan ke rumah sakit dan sebagainya karena itu dipengaruhi oleh belief. Nah, fenomena perilaku seseorang tersebut bisa dijelaskan dengan HBM ya gitu. Nah, HBM sendiri terdiri dari 6 hal ini ya teman-teman. Ya, ini kita belajar teori perilaku ya. Prinsipnya teori perilaku itu punya nama ya. Ini namanya HBM, Health Belief Model. Intinya adalah untuk memahami persepsi seseorang terhadap suatu hal ya. Dalam hal ini ya penyakit, obat, terhadap objek sesuatu ya. Kalau kaitannya sama kesehatan kan seperti itu tanya. Penyakit, obat, kemudian keyakinan. Contohnya kalau tugas kemarin misalnya berhenti merokok ya. Itu kenapa orang itu yakin untuk mau berhenti merokok? Nah, ya, berarti dia punya keyakinan untuk berhenti merokok karena merasa yakin kalau bisa berhenti nanti bisa lebih sehat dan sebagainya contohnya ya atau kebalikannya ya kenapa dia perilakunya tetap merokok nggak bisa mengambil keputusan untuk berhenti merokok ya mungkin karena persepsi dia untuk berhenti merokok tuh berat ya sulit ya banyak gangguannya dan sebagainya gitu ya itu kira-kira teman-teman. Nah, kalau kalian membahas perilaku seperti itu, ya, kita bisa melihat dari enam hal ini, ya. Namanya persepsi susceptibility atau ada dimensi persepsi severity, ya. Dan keenam ini, ya. Nanti kita bahas setiap konstruk ini. Konstruk itu apa ya komponen ya 6 penyusun teori HBM itu adalah komponen ini. Nah, kalau dibentuk gambar itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi gambar HBM itu ya secara flow diagram tuh bentuknya gini. Ada persepsi sustainability ya. Itu adalah persepsi kerentanan ya. Nah, tapi di dalam gambar ini jadi satu ya, stability terhadap keseriusan penyakit. Nah, tapi kalau dalam konstruk tadi sebenarnya severity-nya ada sendiri ya. Nah, itu bisa di eh, bisa juga ya.
Tapi itu semuanya adalah bagian dari individual, ya. Tidak bisa dipengaruhi, ya. Nah, kecuali dipengaruhi oleh ini loh, ya. Knowledge, sosial ekonomi, personality, age, dan sebagainya. Nah, gitu, ya. Nah, lalu persepsi severity-nya tadi sebenarnya juga bisa diinterpretasikan di sini ya, persepsi ancaman terhadap penyakit. Apakah penyakit itu membahayakan, mengancam jiwa enggak gitu ya. Kalau misalnya orangnya itu sibuk banget, manajer misalnya ya, kalau udah nggak masuk sehari itu sangat berbahaya ya, karena dia tanggung jawabnya besar. Nah, itu bisa menganggap penyakit flu aja sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan karena beresiko ya terhadap pekerjaannya itu tadi. Nah, gitu ya, adik-adik. Kemudian juga di sini itu masuk masuk dalam kelompok modifying factors. Itu ada faktor choose to action, itu adalah faktor yang bisa mengubah ya, yaitu education, kemudian mungkin gejala-gejala yang dirasakan karena tiap individu tuh bisa merasakan gejala yang berbeda ya. Atau sumber informasi dari media. Nah, apalagi era sekarang, sosial media itu dominan sekali, sehingga itu menjadi modifying factors yang bisa mempengaruhi ini ya di persepsi individu itu, persepsi terhadap sesuatu tadi. Ya, kalau sekarang apa ya? Misalnya kaitannya sama penyakit, misalnya flu Singapura gitu ya, itu bisa kalau banyak paparan informasi dari sosial media yang berisi tentang nasihat-nasihat misalnya, nah itu akan membuat orang ini jadi aware ya. Ya. Atau kebalikannya, kalau informasinya itu seakan-akan menganggap flu Singapura tadi tidak masalah dan kita bisa traveling kemana nggak masalah ya, traveling antar negara dan sebagainya, nggak pakai masker juga nggak apa-apa dan sebagainya misalnya, itu bisa membuat persepsi orang terhadap penyakit tersebut jadi lebih ringan gitu. Ya, jadi pengaruh sosial media itu sangat penting ya di sini juga ya, di dalam teori HBM tuh ada domainnya sendiri ya, khusus to action ini ya. Nah, hal-hal tersebut itu membuat orang likelihood of behavior change ya, kecenderungan seseorang untuk berperilaku ya, likelihood itu kecenderungan untuk berubah ya, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini ya. Lalu sebenarnya eh, sebenarnya kalau gambar aslinya itu HBM itu tadi ya, oh nggak dihubungkan bentuk-bentuk diagram seperti ini. Tapi ini untuk memudahkan ya, bahwa ada sebenarnya yang penting ini persepsi benefit versus barrier. Ya, orang itu sebelum berperilaku dengan banyak pertimbangan ini tadi juga nimbang-nimbang manfaat dan bariernya. Ya. Kalau bariernya lebih dominan, orang nggak akan berperilaku. Misalnya ya, berobat, bariernya itu jaraknya jauh. Jadi lebih dominan daripada dia sebenarnya sudah punya persepsi kalau berobat tuh bikin sembuh. Tapi karena bariernya lebih dominan, orang tuh akan menghitung-hitung gitu ya di dalam otaknya, kemudian jadinya nggak berperilaku gitu. Ya. Atau kalau benefitnya, persepsi benefitnya lebih tinggi, itu membuat orang jadi akan berperilaku. Contohnya tadi, misalnya ya, minum obat, kemudian dia merasakan manfaat yang lebih enak, ya tubuhnya enteng, sehat dan sebagainya. Barrier apapun, misalnya obatnya agak mahal ya, barrier itu bisa diinterpretasikan biaya juga ya adik-adik ya. Itu juga bisa membuat orang berperilaku menjalankan pengobatan itu ya, benefit versus barrier. Oke, ini lalu ini penjelasan per aspeknya, per komponennya, perceived susceptibility. Ya, ingat dulu waktu zaman COVID itu bisa dengan mudah ya dijelaskan oleh teori HBM itu. Ya, individual subjective perception.
ya, terhadap sesuatu, disease kalau dalam hal ini, ya, gitu. Severity itu kalau udah kena sakit, seberapa parah dianggapnya penyakit tersebut, ya. Feelings on seriousness of contracting, tingkat keparahan ya ketika udah kena sakit, ya, gitu. Nah, misalnya waktu itu di sosial media sering disampaikan informasi jumlah orang hospitalized masuk rumah sakit dari hari ke hari di setiap waktu ya, sehingga membuat itu cukup bikin serem ya, ya waktu itu ya. Kemudian perceived benefit. Nah, setelah ditimbang-timbang itu persepsi of the effectiveness of action ya. Action itu bisa obat, bisa berobat kemana aja ya intinya ya. Kalau itu healthy behavior ya, kalau misalnya olahraga gitu ya, merasakan manfaatnya, tubuhnya ringan dan sebagainya gitu ya. Perceived benefit. Nah, promoting atau olahraga tadi ya, preventive measures ya. Ini contohnya waktu COVID ya, cuci tangan dan sebagainya, pakai masker gitu. Barrier ya, barrier itu feeling on obstacle ya, kira-kira kendala apa aja yang akan dialami. Nah, gitu, ketika berobat tadi, misalnya jauh, nggak nyaman, biaya, misalnya seperti itu, ya. Nah, saya jelaskan dengan cara sederhana supaya kalian nggak berat bayanginnya teori HBM itu ya. Justru action itu adalah stimulus, kata kuncinya di sini, stimulus yang men-trigger action tersebut. Nah, tadi misalnya sosial media, education, nasihat dari dokter juga ya, nasihat dari apoteker gitu. Atau termasuk simptom ya, kalau di sini tuh simptom juga bisa orang yang ada yang merasakan gejala berat dan ringan kan. Nah, pengalamannya bisa beda-beda. Itu menjadi pencetus orang, ya. Nah, HBM juga ada self efficacy, ya. Self efficacy itu bahasanya ini bahasa orang psikologi ya. Itu level of individual confidence, ya. Dalam bahasa obat itu ada istilah efficacy ya, teman-teman ya. Ada istilah efficacy. Tapi efficacy itu berarti kan kemanjuran obat tersebut, ya. Kalau self efficacy berarti keyakinan diri kita terhadap kemampuan kita, apakah kita bisa gitu. Nah, ini mungkin kalian karena masih muda belum terlalu bisa bayangin ya kaitannya sama penyakit. Tapi itu nyata terjadi. Kalau orang itu punya ketidakyakinan terhadap pengobatan tersebut, ya akan mempengaruhi hasil gitu ya. Self efficacy itu di situ. Keyakinan terhadap kita. Itu bahasa mudahnya memahami anu ya kayaknya ya. Healthy lifestyle contohnya ya. Eh ini orang dengan healthy lifestyle itu merasa pede ya dengan aktivitas sehari-hari dia nggak ada kekhawatiran sakit flu misalnya ya, karena dia self nya tinggi gitu ya, confidence ya. Nah, pokoknya ini anunya ya, pesannya HBM itu teori yang sangat lama, teori pertama lah bisa dianggap terkenal ya. Nah, terus kalian ingat-ingat konstruknya ini ada 6 ya, ada 6 hal gitu. Nah, contoh aplikasi teori HBM dalam penelitian adik itu saya contohkan di sini ya. Judulnya Communication Pharmacist, Community Pharmacist and Communication in Time of COVID-19 Applying HBM. Ya, kita coba ya buka di sini nih artikelnya ya.
Community Pharmacies and Communication, ya. Maka kita bisa lihat di mana sih HBM-nya. Ini ya, teman-teman ya, dia memberi penjelasan dulu. Individual beliefs, ya, persepsi-persepsi itu semua adalah individual beliefs tentang accessibility, threat, benefit, barrier, social efficacy, modifying factors. Tadi ya ada usia, jenis kelamin, sosioekonomi, knowledge, ya, itu akan mempengaruhi individual behavior. Dan yang penting juga ini pencetus, ya, pencetus, gitu, faktor pencetus atau stimulus tadi. Nah, di mana sih aplikasinya? Nah, si penulis itu membahas tentang perilaku farmasis ketika berkomunikasi itu melalui konstruk HBM. Konstruk HBM itu ada apa aja? Tadi persepsi-persepsi. Nah, ini cerita tentang apoteker yang bekerja di pelayanan, ya, punya keyakinan apa, ya. Peran-peran apoteker itu apa saja, nah, ya, di situ. Contoh ya, ini ada contohnya. Nah, ini adik-adik, ini adalah sebenarnya ulasan ya dari sisi kualitatif. Jadi apoteker tuh bisa bertanya pada pasien, how big of a problem do you think about the coronavirus? How serious do you think, gitu ya? Why do you think someone like you might contract coronavirus, gitu ya? Persepsi, menggali persepsi pasien itu dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, gitu, ya. Lalu persepsi benefit juga dibahas di sini, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diterapkan oleh apoteker ketika menanyakan tentang situasi COVID itu, ya. Apakah persepsi benefit ya berarti apa yang kira-kira bisa didapatkan benefitnya ketika kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah ya, gitu. Itu bisa ditanyakan, ya. Barrier juga, persepsi barrier. Barrier di sini, how difficult do you think stay at home? Itu mungkin juga jadi barrier ya, dan sebagainya. Self efficacy, ya, ya. Bagaimana you can take action, ya. Bagaimana Anda merasa yakin sebenarnya bisa melakukan sesuatu hal ya pada jarak yang jauh gitu kan, ya. How confidence do you feel, ya, dan sebagainya gitu. Choose to action itu adalah kaitannya sama ya, remind, mengingatkan kembali individual should act on particular challenge dan sebagainya. Sedikit penjelasan, mungkin nanti kalian boleh eksplor lagi ya kalau mau lihat lebih dalam aplikasi-aplikasi teori ya. Nah, teori itu, HBM itu, ini penulisnya ya, Rosenstock. Ya, Glance itu resume dari berbagai teori itu bukunya ada. Mungkin kalian nggak usah buka ya karena cukup banyak, cukup lihat ini aja. Kalau kalian nanti bisa explore lebih dalam lebih bagus ya. Yang penting mencoba menerapkan ya nanti. Terus ini ada teori kedua dan ketiga. Saya gabung ya, TRA dan TPB. Teori Reason Action, jatuhnya teori Plan Behavior. Ya. Dua teori ini sebenarnya anu ya, evolving gitu ya, artinya teori lamanya TRA, lalu lebih didetailkan di teori Plan Behavior. Ya. TRA itu kalau dari namanya, TRA itu lebih menekankan reason. Biasanya orang tuh melakukan sesuatu ada alasannya gitu, ya. Nah, terus start at the end and work backward. Jadi teori ini tuh memahami perilakunya dulu, terus mengapa orang berperilaku seperti itu gitu ya. Itu teori reason action, ya. Nah, behavior
itu didasari oleh intention. Ya, intention itu bahasa Inggrisnya sebenarnya bahasa Indonesianya kecenderungan ya. Kayak more likely gitu kalau dalam HBM tadi. Intention, mintip-mintip bahasa Jawanya, hampir berperilaku tapi belum, baru akan, ya. Nah, itu dipengaruhi oleh dua konstruk ini, ya, behavioral beliefs dan normative beliefs, ya. Intinya konstruk pertama ini behavioral itu kan attitude, ya, itu sikap, ya. Kemudian normative beliefs itu subjektif norm atau norma atau etika yang ada yang jalan ya, norma, moral, etika, adat ya, lazimnya orang gitu ya. Misalnya contoh ya, kalau dulu itu kalau cewek tuh etikanya itu ya nggak boleh pulang di atas jam 9 malam gitu, contoh itu normative beliefs ya, keyakinan. Tapi kalau sikap itu dari diri sendiri. Sikap itu sama persis kayak persepsi kalau di HBM, ya. Attitude itu sikapku terhadap sesuatu gitu, ya. Oke, saya jelaskan sederhana aja. Nah, TRA itu bedakan tadi dengan gambar HBM yang menunjukkan ada modifying factors ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, TRA enggak kan? Nah, cuman cerita mencari alasan kenapa orang tuh berperilaku dari perspektif dirinya sendiri. Ya, makanya TRA itu lebih hanya untuk menjelaskan misalnya kenapa kok begitu gitu, ya. Oke. Sehingga disempurnakan menjadi TPB, Theory of Planned Behavior. Ya. Nah, bedanya apa dengan TRA tadi ya? Nah, bedanya di sini. Ada tambahan control beliefs. Dan masing-masing bisa bolak-balik, kita bisa menjelaskan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Ya. Nah, control beliefs itu tambahan. Kalau tadi ada attitude, ada subjective norm. Sekarang ditambahi perceived behavior control. Apa itu? Ya, bahasa sederhananya adalah hal-hal yang mm, membuat orang itu anu ya, mau melakukan apa enggak gitu ya. Ya, tarik ulurnya di sini ya. Nah, control beliefs itu kalau di HBM mirip kayak perceived benefit dikurangi perceived barrier. Ya, kan orang nimbang-nimbang. Nah, itu nimbang-nimbang itu di sini. Ya, control beliefs. Ya, gitu. Ya, teman-teman. Ya, nanti kalian sebenarnya kalau punya waktu kita kan akan ketemu lagi di minggu depan ya. Nah, dalam sesi mentoring. Nah, itu nanti bisa kita diskusi tentang aplikasi teori-teori ini, ya. Sekalian mentoringnya memang tentang teknis dari eh, PBL teman-teman ya. Gitu. Nah, satu lagi teori adalah namanya trans-theoretical model of change atau namanya itu stage of change, ya. Jadi dia akan cerita, ini pencetusnya Prochaska, ya, trans-theoretical. Dia akan cerita tahap-tahap orang berhenti merokok. Ya, awalnya gitu ya. Seorang psikolog, Prochaska ini ya memahami perilaku seseorang yang mau berhenti merokok. Ya, gitu. Jadi ini juga bisa diterapkan untuk obat, teman-teman ya, untuk perilaku obat penyakit, terutama orang-orang yang menggunakan obat jangka panjang, yaitu orang-orang yang penyakitnya kronis, misalnya hipertensi. Karena ada fase-fase di mana orang itu bosen, ya. Ya, mau berhenti merokok juga gitu ya.
ada fase-fase di mana dia itu pengen balik merokok lagi gitu ya. Contohnya gitu ya maksudnya. Nah, ini kuncinya. Gambarnya itu cuman ini ya. Kalau tadi HBM ada 6 konstruk, TRA ada intention, ada attitude, normative beliefs, TPB ada tambahan control beliefs ya. Maka di teori ini TTM atau Trans Theoretical Model itu ada tahapan ya. Tahapannya berapa ya ini? Ada 5 ya, ada 5. Pre-contemplation, terus contemplation, preparation, action, maintenance ya. Ini benar ya tadi tahapan kayak tahapan pola pikir seseorang ya. Nah, ini juga individual teori. Jadi teori ini sebenarnya menceritakan tahapan, agak beda dengan HBM dan TRA. Makanya teori Thomson-Steele itu hanya bisa diterapkan untuk menjelaskan perilaku seseorang tahapannya. Sehingga dengan demikian kita memahami mungkin orang ini di fase yang mana. Ya. Mungkin dia sedang lelah. Kalau lelah, dia jadi relapse ya. Gitu. Ya. Jadi idealnya kan orang tuh konsisten ya, terus maintenance. Nah, tapi enggak bisa aja orang itu karena pengobatan itu jangka panjang itu bisa relapse, bosan juga. Kadang eh relapse-nya itu nyari pengobatan versi lain. Ya, misalnya pengobatan herbal dan sebagainya. Jadi nggak kembali datang ke kontrol ke dokter tuh sangat banyak kejadiannya ya. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan harus memahami teori ini ya. Nah, ini bahasa sederhananya ya. Saya ambilkan dari Google ya, ini supaya mudah dipahami, nggak usah belajar dari buku teorinya. Kecuali nanti kalau kalian S2, S3. Ini teori yang saya pakai juga untuk S3 saya ketika memahami pasien berhenti merokok ya. Karena apoteker juga sangat penting perannya untuk membantu pasien berhenti merokok, teman-teman. Di mana sih letaknya? Penting banget. Ternyata kalau pasien itu sakit, ya misalnya sedang menggunakan pengobatan untuk anti kolesterol atau hipertensi atau DM, kalau pasiennya masih merokok, itu akan mengganggu efektivitas pengobatannya, menurunkan efektivitas pengobatan sehingga sambil kita ajak dia untuk berhenti merokok, healthy lifestyle, sehingga pengobatannya pun bisa maksimal hasilnya gitu ya. Itu ini ya, pre-contemplation itu no. No itu artinya orang itu masih ngeyel ya, belum mau dikasih tahu gitu ya, pre-contemplation itu. Jadi kalian boleh pakai istilah ini kalau untuk teman-temanmu yang masih ngeyel dikasih tahu. Itu oh masih pre-contemplation ini gitu ya, karena udah tahu teori TTM. Sekarang contemplation. Contemplation tuh udah mulai mikir-mikir. Kamu nggak ikutan nge-gym? Mau gitu ya. Nah, tak pikir-pikirnya itu udah mulai mikir-mikir gitu ya. Kamu mau nggak berhenti merokok gitu ya? Nah, mau, tak pikir-pikir dulu gitu ya, misalnya. Tapi mungkin bahasanya nggak gitu ya sama orang, apalagi sama orang yang masih posisi sedang asik-asiknya merokok, lagi banyak-banyaknya, misalnya dia sehari 1 box. Itu nggak bisa ya, kita kadang langsung ajak mereka berhenti merokok. Nggak langsung gitu, nanti kita malah dimarahin ya. Jadi kalau kita ajak tuh ya orang-orang yang udah di level yang siap, ya preparation itu ready itu ya, sudah siap. Siap itu kalau TTM, teori TTM itu hitungannya pakai hari ya teman-teman. Siap itu 30 hari atau 1 bulan sebelum action. Ya, dia ada preparationnya 1 bulan menata hati misalnya ya, menyiapkan baju olahraganya dan sebagainya itu preparation. Nah, kemudian action. Action itu udah mulai do it gitu ya. Berobat atau tadi kalau
olahraga juga olahraga. Nah, bagian yang maintenance ini yang kita harapkan, goal-nya adalah di sini. Cuman tadi ada kemungkinan relapse ya. Relapse itu orang udah di tahap maintenance ya, orang udah stabil. Nah, ciri-ciri maintenance itu udah di fase 6 bulan setelah action. Ya, action. Kalau orang tuh masih di hari bulan 1 sampai ke 6 itu masih di level action, belum masuk ke maintenance. Jadi ada waktu-waktunya ya. Kalau kalian mau explore lebih detail tentang TTM. Nah, TTM itu banyak untuk menjelaskan addiction. Karena addiction itu perilaku yang sulit sekali ya teman-teman ya, sulit sekali untuk dihentikan ya. Ini contohnya alkohol, alkohol mungkin kalau di kita nggak banyak ya, tapi sejalan dengan merokok tadi ya, nicotine addiction ya. Kalau pre-contemplation itu not ready, contemplation itu just realize ya. Kemudian preparation itu began to set up, tapi belum action ya. Kemudian kalau action itu mulai berjalan. Nah, maintenance itu goal yang diharapkan ya. Gitu. Nah, sedikit penjelasan tentang pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance. Ya, adik-adik mungkin nggak usah khawatir tentang banyaknya istilah ini ya, tapi di sini memang masih mengenalkan teori perilaku yang banyak dipakai dan untuk aplikasinya tadi penjelasan singkat dari saya. Nanti bisa dieksplor sesuai dengan topik-topik yang kalian angkat untuk PBL. Ya, misalnya, oh ternyata gini ya. Teori itu sesuatu yang kayaknya rumit, sulit dipahami ya. Tapi sebenarnya justru harapannya untuk memudahkan kita memahami fenomena itu, ya. Tentu secara saintifik, secara ilmiah, gitu ya. Sehingga kalau mau membahas, kalau kita menulis artikel di jurnal, ya, untuk bidang farmasi sosial, perilaku dan sebagainya, itu banyak menggunakan teori-teori. Ini teori perilaku salah satunya, ya. Seperti itu ya, kira-kira. Oke. Demikian kira-kira